Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Nurlinda. Di video kali ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan dengan materi mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya, betul. Hak adalah sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengetahui contoh hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya, betul. Jadi contoh hak anak di rumah yaitu yang pertama, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua, mendapatkan uang saku. Dan contoh yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya, beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yaitu yang pertama, merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke anak-anak, ada yang sudah tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah, anak-anak, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain: yang pertama, bertanggung jawab; yang kedua, tidak mendapatkan teguran; yang ketiga, hidup terasa nyaman; dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke, anak-anak, selanjutnya anak-anak akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Dan yang kedua, mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan contoh yang ketiga adalah berteman dengan tetangga. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, anak-anak,
tadi kalian telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Saya rasa kalian sudah paham mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Sekarang, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan jawab beberapa pertanyaan berikut. Hak anak di rumah adalah A. Mencuci piring sendiri. B. Mendapat kasih sayang dari orang tua. C. Menyapu halaman setiap pagi. D. Menjaga kebersihan rumah. Jawabannya adalah B. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Salah satu kewajiban anak di sekolah yaitu A. Datang terlambat ke sekolah. B. Bermain saat pelajaran berlangsung. C. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. D. Tidak mematuhi guru. Jawabannya adalah C. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Oke anak-anak, cukup sekian pembahasan materi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.